orang dewasa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku Black Box Thinking karya Matthew Syed. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget loh sobat. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Black Box Thinking berpendapat bahwa kunci kesuksesan adalah kegagalan, dan para top performer menerima kegagalan dan mengaku kesalahan. Keberhasilan bergantung pada kemampuan kita untuk menghadapi kegagalan secara pragmatis. Jadi kita perlu menumbuhkan budaya yang menyelidiki kegagalan, belajar dari kesalahan, dan tidak bersikap defensif ketika kesalahan dibuat. Nah sobat, GZ Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, mengapa kita begitu takut akan kegagalan? Kapan terakhir kali Anda gagal dalam sesuatu dan bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Bagi banyak dari kita, mengakui kesalahan kita adalah salah satu kelemahan mendasar kita, dan kita sering merasa sangat malu ketika harus mengakui bahwa kita salah. Pelajaran tentang kegagalan ini diajarkan sejak usia muda dan anak-anak seringkali belajar untuk mengabaikan kebenaran atau menyimpang dan menipu. Berapa banyak dari kita yang berbohong sebagai anak-anak tentang memecahkan vas, mencuri kue, atau mengerjakan tugas sekolah dengan buruk? Kita sering menegur perilaku ini, tetapi sebagai orang dewasa, kita melakukan ini sepanjang waktu. Ketika kita membuat kesalahan, kita cenderung mengabaikannya. Kita benci membuat kesalahan, tetapi lebih dari itu, kita benci mengakuinya. Kita perlu belajar bahwa kegagalan membuat kita lebih baik dan tidak mengakui kegagalan bisa berakibat fatal. Kedua, membingkai kegagalan. Kegagalan melukai ego kita. Itulah mengapa kita sering merasa sangat sedih ketika kita gagal. Namun, kita selalu memiliki kemampuan untuk memperbaiki berbagai hal. Dan setiap kegagalan memberi kita peluang untuk berkembang dan berhasil. Hal pertama yang harus disadari adalah bahwa tidak peduli seberapa keras kita berusaha, tidak peduli seberapa berbakat kita tidak akan pernah sempurna dalam sesuatu. Kita semua akan selalu bisa meningkatkan. Jika kita berpikir tentang kesuksesan dengan cara ini, kita menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghindari kegagalan. Satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon suatu kegagalan. Yang ketiga, kegagalan untuk kemajuan. Apakah ada yang pernah mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak dapat melakukan sesuatu? Mendengar orang-orang mengungkapkan keraguan tentang kita seringkali mendorong kita untuk mencurahkan seluruh energi kita untuk membuktikan bahwa mereka salah dan kita tidak peduli jika kita gagal. Dalam keadaan seperti itu, kegagalan kita adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kegagalan juga kemungkinan kita untuk melihat sesuatu secara berbeda dan untuk mendapatkan perspektif. Latihan terus-menerus juga sangat penting, dan ini diilustrasikan oleh Beckham Effect. David Beckham adalah pemain sepak bola rata-rata ketika dia berusia 6 tahun, tetapi dia memiliki rasa lapar yang tak terpuaskan. Sepulang sekolah, dia akan menghabiskan sepanjang sore untuk melatih keterampilan bolanya. Ketika dia mulai, dia bisa menendang bola 5 atau 6 kali. Setelah 6 bulan, dia meningkatkannya menjadi sekitar 50 kali. Seiring waktu, dia terus membangun ini. Jadi, pada saat dia berusia 9 tahun, dia bisa menguasai bola sebanyak 2003 kali. Setelah itu, dia berlatih tendangan bebas. Diperkirakan David Beckham berlatih tendangan bebas setidaknya 50.000 kali. Orang-orang berpikir David Beckham adalah seorang jenius. Tetapi Beckham mengatakan bahwa setiap tendangan bebas yang dia lakukan, dia melihat ribuan kali dia berlatih. Yang terakhir, aturan 1%. Pola pikir 1% bekerja
karena menyelidiki seberapa sering kita menerima perbaikan kecil yang kita lakukan setiap hari. 1% adalah persentase yang mudah diterapkan dalam kehidupan kita. Setiap hari, ketika kita bangun, kita hanya perlu melakukan 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Sebagian besar dari kita menunda karena kita pikir kita perlu membuat langkah besar dalam kinerja. Tetapi, jika kita memilih untuk fokus pada 1% perubahan, akan lebih bermakna dan tidak menakutkan. Jadi, jalankan 1% lebih jauh, berlatihlah selama 1% lebih lama. Tulis 1% lebih banyak. Apapun yang Anda lakukan, tambahkan saja 1% untuk apa yang Anda lakukan. Lakukanlah hal ini seperti yang dilakukan pesepak bola terkenal yaitu David Beckham. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang setengah hati. Saya akan terus bekerja keras dan bermain keras dan melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi sukses. Apapun yang saya lakukan, kata David Beckham. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku Black Box Thinking karya Matthew Syed. Jangan lupa untuk klik like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan klik tombol like-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya.